Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini anak-anak belajar dengan Bu Retma lagi ya. Anak-anak kelas 6 sayang, hari ini kita belajar secara daring karena kita belum dapat belajar di sekolah bersama-sama. Anak-anak ibu yang cerdas, sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang mencari ide pokok dari bacaan atau teks, bagian-bagian bunga, negara-negara ASEAN. Ayo kita mulai pelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita baca bersama-sama teks berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Pada jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkalnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Anak-anakku sekalian, setelah membaca teks tadi, pasti anak-anak sudah bisa menemukan ide-ide pokok atau informasi penting dari teks tersebut kan? Nah, nanti pada akhir video ini akan ada tugas mengenai ide pokok dari teks jagung yang telah kalian baca. Nah, anak-anak, tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga salah satunya adalah jagung. Tepung sari pada bunga jagung terbawa angin. Nah, sebagian dari tepung sari tersebut akan jatuh ke kepala putik di pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan tersebut dinamakan perkembangbiakan generatif. Anak-anak sudah tahu belum perkembangbiakan generatif? Ayo kita simak informasi berikut ini.
Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, buluh serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah mengerti kan cara perkembangbiakan dengan bunga atau perkembangbiakan generatif? Baiklah anak-anak, bunga yang indah tidak hanya terdapat di Indonesia. Di negara-negara tetangga pun banyak terdapat bunga-bunga indah. Misalnya seperti berikut ini. Bunga-bunga cantik tidak hanya terdapat di negara Indonesia. Negara-negara lain seperti negara-negara tetangga juga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga berikut. 1. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. 2. Bunga Kamboja. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor Champa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, anak-anak, negara Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan. Mereka memiliki kesamaan dalam segi sosial dan budaya. Karena itulah, mereka dan beberapa negara lainnya menggabungkan diri dalam organisasi ASEAN. Saat ini, organisasi ASEAN terdiri dari 10 negara. Yuk kita simak informasi berikut ini. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara tersebut adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Thanat Koman, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. ASEAN harus dapat memberi manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota.
Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara-negara ASEAN tersebut adalah 5 pendiri utama, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anakku sekalian, jadi saat ini ada 10 negara anggota ASEAN. 1. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. 2. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. 3. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. 4. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. 5. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi mirip sarung Indonesia. Namun,
Kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. 6. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. 7. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun Baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. 8. Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. 9. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menampak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea atau es
Thai tea dan disajikan dingin. Anak-anak, setelah mengenal negara-negara anggota ASEAN, mari kita mempelajari kondisi geografis Asia Tenggara melalui peta berikut ini. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat, Laut Cina Selatan di sebelah utara, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayahnya adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Dan kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayahnya adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Anak-anak ibu sekalian yang cerdas dan pintar, menarik kan mempelajari tentang negara-negara tetangga kita? Nah, nanti kalian akan lebih mempelajari tentang ASEAN di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sekarang mari kita kerjakan tugas hari ini. 1. Tuliskan informasi-informasi penting yang dapat kamu temukan dari teks perkembangbiakan jagung. 2. Apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan generatif? 3. Tanaman apa sajakah yang berkembang biak secara generatif? 4. Informasi apa yang sudah kamu peroleh tentang kehidupan masyarakat Singapura? 5. Jelaskan kesamaan yang kamu tahu dari negara Indonesia dengan Thailand. Semangat ya mengerjakan tugasnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan sehat selalu. Baiklah anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Atma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.